Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, Masya Allah, wa tawakkal ala Allah. Yang sangat kita muliai dan kita cintai pada malam ini, dan sangat mencintai kita, Abuya beserta keluarga, dan kepada seluruh kita yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Pada malam ini, malam yang paling mendebarkan bagi kami. Seumur hidup nggak pernah berdebar malam ini keluar keringat dingin. Tapi karena batin mencintai guru, mahabbah yang tak terhingga, cinta yang tak terukur, rindu yang sangat dalam, jangankan ini, lebih dari ini siap untuk dilakukan. Saya membuat tema malam ini dalam sayembara ini, kenapa dan mengapa ajaran tasawuf dan kesufian diangkat oleh Abuya. Ini punya dasar yang kuat. Setelah Abuya meneliti, melihat, memperhatikan di akhir-akhir abad ini, Islam terpuruk, agama non-muslim maju, umat Islam seperti bingung, orang-orang kafir seperti sangat cerdas. Kenapa? Abuya melihat ada yang salah dengan umat Islam. Umat Islam diberikan kekuatan, tapi di mana kekuatan itu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam itu sendiri. Salahnya adalah di saat umat Islam tidak berada di dalam agama yang kafah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Hal keadaan Islammu itu adalah kafah, sempurna. Apa makna sempurna? Zahirmu Islam, batinmu juga Islam. Tapi terlihat umat Islam yang ada pada akhir zaman tidak lagi yang seperti itu. Maka bangunlah yang melihat kita semua. Agama terpuruk, umat Islam hanya beragama zahir saja. Punya dalil yang kuat Abu yang mengajarkan tasawuf dan kesufian. Surat Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa jami'an la wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, wa la tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Itu untuk syariat, untuk agama zahir, agar zahir kita baik, ucapan kita baik, tingkah laku kita baik, keyakinan kita kepada Allah baik. Lalu ayat ini dibaringi dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa'tasimu billahi wa maulakum, berpegang teguhlah kamu dengan Allah, dianya Allah itu Tuhan kamu. Ini adalah ajaran ihsan, ajaran ma'rifat, ajaran tasawuf, akhlak kita kepada Allah. Untuk dapat memperbaiki nafsu, untuk bisa bermurakabah, berjinak-jinak dengan Allah, untuk bisa kita fana di hadapan Allah, tidak lain ajarannya adalah hakikat. Maka Abuya dengan segenap jiwa raga beliau, kecintaan beliau terhadap umat, beliau menghadapi segala rintangan dan tantangan untuk menyampaikan dakwah tasawuf ini. Dan juga ajaran ini adalah berdasarkan kepada rukun agama, yaitu ihsan.
Agama kita tidak sempurna kalau tidak ada yang tiga ini. Maka dengan kita paham ihsan, berjinak-jinak dengan Allah, dapat memperbaiki nafsu, dapat kembali kepada Allah, maka kita akan disayang oleh Allah. Kalau kita disayang oleh Allah, kita akan disayang oleh makhluk. Coba bayangkan ibu-ibu, di saat sekarang kita bisa melihat betapa umat sayang kepada Abuya. Yang patih Tuhanan ke Gorontalo bukan 100 orang ditunggu, ribuan orang menunggu, menangis kedatangan Abuya. Mereka nggak kenal siapa Abuya, tapi kenapa mereka cinta kepada Abuya? Karena dalam batin Abuya penuh dengan cinta kepada Allah. Di saat hamba ini cinta kepada Allah, maka alam ini akan cinta kepadanya. Betul Bu? Dan lihat juga sekarang apa yang Abuya lakukan. Ini di Abdiya, Abuya membuat sebuah posko besar ini, pesantren ini. Ini karena sayang, karena cinta Abuya kepada umat. Bukan cuma di sini, di Tapak Tuan, Villa Mustanisin, Balai Terapung, semua yang dilakukan oleh Abuya karena Abuya cinta terhadap kita semua. Karena beliau penuh batinnya dengan cinta kepada Allah, maka siapapun yang melihat wajahnya akan lahir sayang kepadanya. Kalau kita ingin dicinta oleh makhluk, maka cintai Allah dulu. Kalau kita ingin disayang oleh makhluk, sayangi Allah dulu. Beragama dengan benar, beragama dengan kafah. Zahir kita beragama, batin kita beragama. Ajaran ini ditentang, subhanallah. Kalau sudah seperti ini Abuya lakukan, belum juga diterima oleh umat yang ada di Abdiya ini, maka sebuah kenaifan yang terjadi di kota yang kita sebut Abdiya ini. Betapa Abuya mengajarkan kita agar kita dapat mengamalkan rukun Islam yang ketiga ini di saat di mana-mana tidak diajarkan lagi. Tidak semua daerah diajarkan. Di Aceh Utara tidak dikembangkan ajaran ini. Abuya mengajarkan kita dengan penuh ketukunan. Bukan cuma pagi, sore, sampai malam. Abuya tidak istirahat-istirahat untuk mendakwahkan ilmu kesufian ini. Tasawuf gunanya agar kita berakhlak kepada Allah. Sufi tujuannya agar kita hilang syirik kepada Allah, tidak tersangkut dengan asbab. Paham Bapak-Bapak? Kami pada malam ini diperintah oleh Abuya untuk berdiri sejenak, bukan berlomba sebenarnya, bukan bertarung. Kami ingin menyampaikan isi hati batin yang mungkin terwakili, yang ingin Abuya sampaikan kepada kita semua menurut paham kami. Maka menyuruh berdiri sejenak di sini untuk dapat menyampaikan apa tujuan tauhid tasawuf diajarkan oleh Abuya. Tujuannya adalah agar kita bisa berislam, menjadi umat Islam yang sempurna, yang kafah. Zahir kita Islam, batin kita Islam, agar kita dapat berakhlak dengan Allah. Karena jika kita tidak mengisi batin kita dengan akhlak kepada Allah, kita akan dihina oleh Allah dimanapun kita berada. Zuribat alaikumuz zillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan dihina oleh Allah dimanapun kamu berada, terkecuali kamu menjalinkan hubungan baik dengan Allah. Apa hubungan baik dengan Allah? Dapat bermurakabah, dapat kamu bertajalli Allah dalam batin, dapat mensyukuri nikmat, dan kamu akan dihina juga, dan kamu juga akan dihina kalau kamu tidak berbagus gaul dengan makhluk. Mudah-mudahan cerahan singkat ini menjadi motivasi bagi kami sendiri,
dan jika ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.